Halo semua, kembali lagi ke segmen Rakiten Gaming Section. Dan kenalin, gue Dilan yang akan jadi host kalian selama 10 menit ke depan. Jadi kali ini gue akan ngasih top 9 game yang paling menarik menurut gue di event Summer Game Fest 2025 ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai listnya, let's go. Oke, kita langsung aja masuk ke berita game yang pertama dan merupakan salah satu highlight terbesar dari event Summerfest kali ini, yaitu adalah Resident Evil Requiem yang merupakan seri ke-9 dari mainline story Resident Evil. Nah, dari trailer yang diberikan itu memang lebih dominan berisi mengenai sinematik dari story gamenya. Jadi untuk dari segi gameplay atau mekanik dari gamenya memang belum banyak diperlihatkan nih. Tapi untuk kualitas grafik yang ditampilkan itu udah berkembang jauh dari series game RE sebelumnya, tapi vibes yang dikasih itu masih mirip dengan series game RE sebelumnya, yaitu Resident Evil Village. Jadi untuk para fans game RE nih yang udah dari dulu main dari zaman game PS2, itu bisa terus aja ikutin perkembangan beritanya ya. Tapi kabar baiknya kita udah dikasih tanggal rilisnya, yaitu di 27 Februari tahun depan, yaitu 2026. Nah, selanjutnya ada game yang menarik banget juga nih di Summerfest game kali ini, yaitu adalah Act of Blood. Nah, kenapa dia menarik? Karena developernya itu adalah developer indie dari Indonesia nih teman-teman. Jadi game Act of Blood ini memiliki genre beat 'em up, atau kalau contoh game mirip gameplaynya dengan game ini tuh kayak Sleeping Dog ya teman-teman. Cara berantemnya, hand to hand combatnya, dan di game ini juga nggak hanya dibatasi di hand to hand combat aja, tapi banyak banget senjata-senjata yang bisa kalian pakai dan semuanya cukup brutal ya teman-teman. Kayak misalnya ada chainsaw, ada pistol, ada shotgun, kayak gitu-gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi elemen yang menarik di game ini, yaitu parkour. Tapi hanya sepintas aja ya di gameplay trailernya. Jadi kita belum tahu seberapa banyak mekanik ini akan digunakan dalam gamenya nanti. Tapi untuk gue sendiri, gue udah excited banget ngeliatin game ini, karena dari segi grafik dan animasi berantemnya itu udah cukup bagus banget dan cukup polish ya semuanya. Jadi ayo kita dukung terus nih developer-developer lokal kita biar makin banyak game-game yang berkualitas yang dihasilkan dari Indonesia. Oke, kita lanjut lagi bahas ke game selanjutnya, yaitu adalah Stranger Than Heaven. Sebenarnya game ini udah pernah diumumin di Event Game Awards tahun lalu, tapi waktu itu namanya masih Project Century. Nah, game ini tuh didevelop langsung oleh developer Ryuga Gotoku, yaitu developer terkenal yang pernah ngerjain series-series kayak Yakuza dan Like a Dragon. Nah, pada trailer kali ini kita dikasih informasi baru ya teman-teman mengenai latar waktu gamenya, yaitu ada di Jepang tahun 1943. Berbeda dengan trailer inisialnya yang memiliki settingan waktu di tahun 1915. Nah, apakah nanti di gamenya kita akan bermain di dua latar waktu yang berbeda, atau sebenarnya tahun 1915 itu hanya flashback untuk pelengkap story aja? Nah, kita ini masih perlu tunggu informasi lebih lanjut lagi ya teman-teman. Tapi kalau dari segi gameplay, kelihatannya kita akan menjadi seorang detektif yang harus memecahkan banyak kasus ala-ala detektif noir gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang suka dengan cerita yang serius atau fans dari series Yakuza atau Like a Dragon, game ini akan cocok banget nih untuk kalian. Jadi ditunggu terus aja perkembangan beritanya. Sana, 俺が知りてえよ。Nah, teman-teman, untuk kalian yang suka banget dengan game horror, disturbing, terus gore, ada salah satu judul di Summer Game Fest ini yang perlu kalian liatin terus nih, yaitu adalah Ill dari developernya Manfish, yaitu studio yang membuat game Atomic Hearts. Nah, game ini tuh punya vibes yang gelap, menjijikan, dan intens. Cocok banget buat kalian yang doyan banget nih game-game dengan atmosfer yang kayak gitu. Contohnya kayak RE atau Outlast gitu ya misalnya. Karena visual yang dikasih itu super realistis dan disturbing banget nih. Nah, kalau dari segi gameplay sendiri, dia tuh mirip banget dengan game RE Village. Tapi kalau dari segi vibes, itu sangat mengingatkan gue ke game Outlast. Karena dari monster, terus perawakannya yang aneh-aneh, ada yang kepalanya banyak, ada badan yang bisa membelah, kayak gitu tuh bikin suasana main itu jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang suka banget dengan game horror yang nggak cuma nakut-nakutin tapi bikin jijik juga, nah game Ill ini bisa jadi salah satu pilihan kalian nanti.
Oke, sekarang coba teman-teman bayangin ada karakter lucu kayak Elmo dari Sesame Street, tapi tiba-tiba dia masuk ring tinju. Nah, kurang lebih itulah vibes dari game Felt That Boxing ini. Jadi game ini punya gaya visual yang super unik dengan karakter berbulu lucu dan penuh warna, tapi disajiin dalam suasana tinju yang absurd dan penuh komedi. Nah, kalau dari gameplaynya sendiri, game ini memang belum banyak memberikan detailnya ya. Jadi kita juga belum tahu mekanik gamenya itu seperti apa detailnya. Tapi untuk selling point dari game ini kelihatannya itu lebih ke narasi dan storytelling yang disajikan. Jadi untuk teman-teman yang penyuka game casual yang cuman suka menikmati story gamenya, ini cocok banget untuk kalian karena game ini lebih berfokus ke storytellingnya yang lucu dan absurd. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai game-game co-op dan salah satu yang paling menarik perhatian gue dan karena dia lucu banget yaitu adalah Lego Voyagers. Jadi di game ini kalian akan berperan sebagai dua karakter kecil berbentuk Lego yang akan menjelajahi berbagai tempat di dunia Lego tersebut. Kalau dari trailer sendiri, game ini akan lebih fokus mengenai eksplorasi ya teman-teman, dilengkapi dengan bumbu-bumbu puzzle yang harus kalian pecahin bersama-sama. Nah, sesuai dengan pembuatnya Lego, ada salah satu mekanik tuh yang menjadi kunci utama dalam game ini, yaitu kalian dapat membangun berbagai konstruksi untuk membantu kalian memecahkan puzzle dan melewati rintangan dalam game ini. Jadi selain eksplorasi, kalian juga diajak untuk berpikir kreatif dan bekerja sama sama partner kalian. Pokoknya game Lego Voyagers ini cocok banget dimainin bareng teman, pasangan, atau siapapun yang suka main bareng dan nyelesain tantangan bareng. Nah, selanjutnya ada salah satu game co-op lagi yang mencuri banget perhatian gue, yaitu Out of Words. Nah, kenapa game ini mencuri perhatian gue? Karena art style-nya itu yang dibuat 100% menggunakan clay alias tanah liat asli teman-teman. Dan lebih gokilnya lagi, semuanya itu dibentuk pakai tanah manusia dan semuanya itu bukan CGI. Jadi setiap karakter, environment, dan animasi yang ada di game ini itu bener-bener berasa kayak nonton film stop motion ala Wallace and Gromit, tapi dalam bentuk game yang interaktif. Nah, kalau dari segi gameplay sendiri, Out of Words ini masuk ke genre co-op platformer ya teman-teman. Jadi di dalamnya itu akan dipenuhi banyak elemen-elemen puzzle. Jadi kalian akan diajak jalan-jalan di dunia clay yang penuh warna, lompat-lompat, dan nyelesain berbagai rintangan sambil nikmatin detail claynya yang absurd tapi satisfying banget. Oke, kita langsung bahas game selanjutnya. Jadi game selanjutnya ini adalah game casual racing, yaitu Sonic Racing Crossworlds. Jadi di game kali ini Sonic sama teman-temannya itu nggak berlari ya teman-teman, tapi mereka itu balapan nih pakai kendaraan. Jadi berbeda dengan format game Sonic pada umumnya. Nah, gampangnya di game kali ini memiliki format gameplay seperti Mario Kart ya. Nah, tapi yang menjadi highlight utama dan kejutannya adalah karakter-karakter yang ikut balapan di game ini nih. Yaitu pertama ada Hatsune Miku, kemudian ada Ichiban Kasuga dari Yakuza series, kemudian juga ada karakter utama Persona 5 yaitu Joker yang merupakan salah satu franchise kesukaan gue sepanjang masa, dan terakhir ada Minecraft nih teman-teman. Nah, jadi kombinasi karakter ini itu yang menjadi daya tarik utama atau senjata utama dari game ini nih teman-teman. Jadi kita sebagai player itu dibuat penasaran terus nih, kira-kira karakter apa lagi ya yang mungkin masuk ke dalam game ini. This isn't hell or my world. Oke, selanjutnya adalah game terakhir yang ada di list gua untuk game di Summerfest 2025 ini, yaitu adalah Onimusha Wave the Sword. Jadi sebenarnya game ini sama kayak Stranger Than Heaven, itu udah pernah diumumin di event Game Awards tahun lalu, dan sekarang kita dikasih lihat gameplay yang lebih detail lagi mengenai mekaniknya untuk game ini.
Nah, dari trailer kali ini kita bisa lihat kalau mekanik gamenya itu mirip dengan game Ghost of Tsushima, dimana kita bisa nembas-nembasin musuh dan ada mekanik untuk nge-parry serangan musuh. Nah, tapi berbeda dengan game Ghost of Tsushima, di game ini musuhnya itu lebih variatif dan terdapat boss battle yang lebih megah ya, karena konsep game ini yang lebih ke cerita fantasi untuk melawan-lawan demonnya itu. Dan sepertinya nanti ke depannya selain katana yang dipakai oleh Musashi, terdapat beberapa pilihan senjata lain yang bisa digunakan yang akan membuat gameplay combatnya itu lebih variatif dan dinamis. Oke, buat teman-teman yang emang suka dengan franchise Onimusha ini atau pemain-pemain baru yang tertarik melihat trailer game ini, langsung aja masukin game ini ke daftar wishlist kalian karena Onimusha Way of the Sword ini akan rilis di tahun depan. Nah, jadi segitu aja beberapa game yang bisa gue sharing ke kalian di video kali ini, dan sebenarnya tuh masih banyak banget game lain yang gak kalah menarik di event Summer Game Fest 2025 ini. Jadi mungkin kalau kalian punya game yang menurut kalian menarik juga tapi belum ada di list gue pada video ini, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian aja dari gue, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Peace out.